Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Sarang burung merupakan rumah bagi para burung untuk meletakkan telurnya, mengeraminya, merawat anaknya, melindungi mereka, dan jadi zona yang paling nyaman dan aman bagi burung kecil. Seharusnya. Tapi nyatanya, sarang burung bisa jadi zona paling mengerikan. Suatu tempat yang menjadi saksi dari berbagai peristiwa yang tidak terduga. Sukar dipercaya. Melihat bagaimana para burung mendesain rumahnya dari nol adalah suatu pemandangan yang luar biasa. Mereka mengumpulkan berbagai bahan, memasangnya, membentuknya, dan membuatnya jadi bangunan yang indah, kokoh, dan tentunya bisa ditinggali. Ada banyak sekali burung yang bisa membangun sarang dengan hasil yang luar biasa. Ada yang di permukaan tanah, di atas pohon, di dalam pohon, dan berbagai tempat lainnya. Ada yang dibangun memakai ranting kecil, tanah liat, dedaunan, dan lain sebagainya. Ketika dihuni, seharusnya sarang itu jadi zona yang aman seperti tujuan awalnya. Tapi tahukah kamu, jika rumah para burung bisa jadi tempat yang paling buruk? Seperti yang kita tahu, sebagian burung adalah jenis herbivora. Mereka memakan buah dan makanan lain dari tanaman. Sementara yang lain adalah burung pemangsa, dan bahkan jadi pebangkai. Kita abaikan dulu burung herbivora dan para scavenger, dan kita fokus pada pembahasan burung pemangsa. Burung pemangsa punya dua senjata alami yang dipakai ketika berburu mangsa, yaitu paruh tajam yang melengkung dan cakar di kakinya. Kedua senjata itu dipakai untuk menangkap mangsa dan melemahkannya. Dan jika kita perhatikan, sebagian besar burung pemangsa hanya menangkap dan melemahkan mangsanya. Lalu mereka memakan mangsanya dalam kondisi masih hidup. Mangsanya. Dari perburuan mereka saja, kita sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya burung pemangsa ketika berburu. Jadi, tidak salah jika beberapa mangsa, termasuk ular, merasa ketakutan jika kedatangan burung pemangsa. Mereka sudah tahu betapa brutalnya perlakuan burung pemangsa. Nah, ketika burung pemangsa sedang membesarkan buah hatinya, mereka akan membawa mangsanya ke dalam sarang, memberikannya kepada burung kecil yang kelaparan. Bukan sekedar mangsa berupa daging siap makan atau bahkan serangga kecil. Tak jarang, sang induk membawakan makanan berupa mangsa hidup. Tentu saja, sarang burung bisa jadi tempat yang tidak berbeda jauh seperti arena perang. Induk burung yang membawa mangsa hidup ke dalam sarang bukan tanpa alasan. Beberapa memang sengaja melakukannya. Bagi manusia, hal itu terlihat kejam. Tapi induk burung harus mengajarkan cara bertahan hidup kepada buah hatinya. Mereka memberikan mangsa hidup agar anaknya bisa belajar cara menangani mangsa. Melihat burung pemangsa mencapik mangsanya yang masih hidup saja sudah mengerikan. Bisa kamu bayangkan betapa mengerikannya pemandangan di sarang burung ketika burung kecil memakan mangsanya dalam kondisi masih hidup. Mereka nggak lucu lagi. Baiklah, kita singkirkan pemandangan yang mengerikan itu dan kita beralih ke dalam pemandangan lain. Beberapa burung pemangsa membawakan mangsa berukuran besar dan tidak habis dimakan oleh semua anggota keluarga di dalam sarang. Tentu saja akan meninggalkan sisa makanan. Mulai dari bulu mangsanya, tulang belulang, dan bahkan beberapa bagian tubuh yang masih utuh. Bagi para burung, itu hanya sisa makanan dan mungkin saja cadangan makanan. Tapi bagi manusia, itu bagaikan kuburan. Baiklah, sepertinya admin mulai tidak nyaman membahas pemandangan seperti ini. Kita singkirkan lagi. Apalagi yang menyebabkan sarang burung jadi zona yang mengerikan. Pada beberapa video sebelumnya, admin pernah membahas adanya seleksi alam di dalam sarang burung, khususnya burung pemangsa. Sebagian burung kecil sudah dibekali dengan naluri petarung. Mereka selalu ingin jadi yang terkuat, dan sebisa mungkin menyingkirkan pesaingnya yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. Pertarungan burung kecil adalah sesuatu yang biasa bagi mereka. Tapi kebayang gak sih, burung yang masih kecil, bulunya aja belum tumbuh sempurna, udah punya sifat yang tega. Apakah mereka memang sudah dingin sejak masih jadi telur? Bayi burung melakukan serangan kepada saudaranya, sebisa mungkin menyingkirkan mereka.
Tujuannya agar jatah makanan dan perhatian dari induknya hanya tertuju kepadanya saja. Lalu, bagaimana reaksi sang induk? Apakah mereka jadi penengah dan memisahkan bayinya yang tengah bertarung? Induknya tidak melakukan apapun. Ia hanya menonton, mengamati, dan tidak peduli. Lagi-lagi, ini adalah seleksi alam. Jika hal seperti itu masih wajar, maka ketahuilah, seleksi alam juga dilakukan oleh induknya. Beberapa burung tetap hidup damai di dalam sarang, saling menyayangi satu sama lain, berharap bisa tumbuh bersama hingga dewasa. Tapi sang induk tidak menghendakinya. Ia akan menyingkirkan yang lemah dan mempertahankan yang kuat. Ketika mencari makanan jadi perkara yang sulit, induk burung hanya mendapat beberapa mangsa saja, dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anaknya. Daripada kehilangan semua bayinya karena kekurangan makanan, menyingkirkan beberapa yang lemah jadi pilihan yang diambil oleh beberapa induk burung. Kebayang gak sih, anaknya sendiri, masih kecil, lagi lucu-lucunya, disingkirkan gitu aja. Kurang mengerikan apa lagi coba? Mungkin si admin terlalu fokus sama sarang burung pemangsa. Karena ada sarang burung non-pemangsa, pasti sarangnya jadi tempat yang aman dan nyaman. Sarang burung non-pemangsa berpotensi kedatangan tamu yang tidak diundang. Mulai dari kehadiran burung kedasi yang suka nitipin telurnya secara ilegal. Udah gitu, telur aslinya dibuang. Induk burung ditipu agar mau merawat anak dari si burung cuko itu. Kalaupun telur aslinya gak disingkirin, bayi burung cuko juga gak kalah jahatnya sama induknya. Masih kecil, udah licik. Nantinya ketika menetas, bayi burung titipan itu akan menyingkirkan telur dan bayi asli dari induk angkatnya. Menyedihkan. Pantas saja disebut sebagai burung parasit. Baru kedatangan burung kedasi aja udah repot, kacau. Apalagi kalau yang datang adalah para pemangsa yang mengincar telur dan bayi burung yang ada di dalam sarang. Bayangin aja sih, induknya pergi sebentar, pulang-pulang sarangnya udah kosong. Apa nggak sedih coba? Dan kalaupun kehadiran pemangsa diketahui sang induk, belum tentu sang induk bisa melawan dan menghalau mereka. Beberapa induk burung yang coba menghalau pemangsa malah dimangsa sekalian. Ancaman bahaya emang terus mengintai, dan keberhasilan induk burung untuk membesarkan buah hatinya hanya beberapa persen saja. Makanya jangan heran jika sarang burung ditempatkan di tempat yang tinggi, sunyi, berbahaya, dan tersembunyi. Induknya berharap agar sarangnya tidak ditemukan oleh para pemangsa. Sayangnya, bayi burung suka berisik. Ditinggal sebentar, malah nggak bisa diem. Akhirnya tetap mengundang kehadiran dari para pemangsa. Kalau dipikir-pikir, sebagian sarang burung didesain dengan kondisi yang kurang aman. Kalau salah tempat, sarangnya bakal jadi masalah. Tanpa adanya penutup sarang, maka buah hatinya harus menahan panas dari sengatan matahari dan harus menahan dingin dari guyuran air hujan. Belum lagi jika angin bertiup kencang. Jangan lupakan pula sisa kotoran dari para burung. Kotoran yang menumpuk di dalam sarang bisa mengundang kehadiran semut atau lalat. Kalau semut yang datang, bisa-bisa anaknya dalam bahaya karena dikeroyok pasukan semut. Kalau para lalat yang datang, bisa saja sarang burung itu akhirnya dipenuhi belatung dan membahayakan burung kecil yang ada di dalam sarang. Dengan kondisi seperti itu, sarang burung bisa jadi zona yang paling mengerikan, penuh bahaya yang mengancam. Tapi untungnya, burung-burung itu sudah dibekali ketahanan diri yang hebat. Mereka mengambil resikonya dan siap dengan segala ancaman. Toh nyatanya, sejak dulu hingga sekarang, mereka masih bisa bertahan dan berkembang biak dengan sarang yang desainnya tidak berubah. Zona nyaman bagi masing-masing individu memang berbeda. Zona nyaman bagi kita di atas kasur empuk dengan selimut yang tebal. Zona nyaman bagi para burung ada di sarangnya yang terbuka. Dan semuanya punya selera dan kemampuannya sendiri. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.